Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqalallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur terlebih dahulu mari kita selalu panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia, pertolongan dan perlindungan Allah, sehingga di pagi siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan juga perlindungannya, bisa bersama-sama hadir di acara materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang keagamaan. Salat dan salam semoga selalu tersurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlimpah pula pada umatnya yang senantiasa selalu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi segala larangan-larangannya, maka insya Allah kita semua akan mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Adik-adik sekalian yang diberkahi oleh Allah, materi yang Pak Guru sampaikan tentang pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum sampai ke sana, sekarang pertama tentang penjelasan apa yang dimaksud dengan iman. Dalam sabda Rasul yang namanya iman adalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wa amalu bil arkan. Yang artinya bahwa yang dimaksud dengan iman adalah yakin di dalam hatinya, diucapkan dengan lisannya, dan terakhir dibuktikan dengan amalan-amalannya. Nah, dan berkait dengan iman kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah itu pasti ada. Untuk membuktikan bahwa Allah ada secara ilmiah, coba adik-adik di rumah kan punya kesenangan yang tidak boleh ditinggalkan, apa? HP. HP itu buatan siapa? Ada dengan sendirinya atau dibuat oleh siapa? HP itu ada yang membuat, manusia, namanya pabrik HP. Satu contoh, kamu senangnya kalau olahraga dengan bola. Bola itu dari mana? Siapa yang membuat? Ya ada pabrik membuat bola. Nah inilah yang ada di dunia ini berkait dengan kegiatan yang dipilih oleh manusia. Nah sekarang yang menjadi kamu harus yakini, di dunia ini Maha besar Allah yang telah menciptakan makhluknya, maka disebut dengan Khalik. Apa itu makhluk? Semua ciptaan Allah, ada di langit, ada di bumi, ada di darat, ada di laut. Sekarang tadi sudah saya sebutkan, kalau ada benda pasti ada yang membuat. Pernahkah kamu lihat di pagi hari yang keluar dari ufuk timur, itu namanya matahari. Pertanyaan saya, apakah ada di dunia ini pabrik matahari? Tidak mungkin. Yang membuat adalah Allah. Di malam hari ada rembulan, bulan.
Apakah ada pabrik manusia bisa membuat bulan? Tidak ada. Kemudian ada bumi, ada langit, ada laut. Itu adalah sebagai bukti bahwa Allah pasti ada, dan Allah adalah suatu zat yang punya sifat menciptakan. Semua ciptaan Allah namanya makhluk, sedangkan yang menciptakan namanya Al-Khaliq. Maka dari itu, apa yang ada di langit, ada yang di bumi, ada yang di darat, maka Allah adalah pemiliknya. Nah, setelah kita tahu bahwa Allah lah yang Maha Kuasa, maka kita harus membuktikan dengan ucapan yang kalian harus dilaksanakan. Itu secara keyakinan dalam hati bahwa Allah pasti ada. Secara ucapan, yaitu namanya ilah, la ilaha illallah, tiada yang disembah, tiada yang wajib kita mintai, hanyalah Allah. Maka dalam berikrar ini setiap hari kamu ada 9 kali. Kapan ikrarnya? Waktu membaca syahadat itu. Sholat subuh tahiyat akhir sekali, asyhadu alla ilaha illallah. Sholat duhur 2 kali, rakaat kedua dan rakaat keempat. Sholat asar juga 2 kali, 2 rakaat kedua dan keempat. Sholat maghrib 2 kali membaca syahadatnya di rakaat 2 dan 3. Sholat isya diucapkan 2 kali di rakaat 2 dan 4. Apa yang diucapkan? Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada ilah, tiada sesembahan, hanyalah kepada Allah. Maka Allah lah yang harus disembah. Nah, dengan demikian maka Tuhanlah yang kesatu itu namanya dengan tauhid, yaitu tauhid rububiyah, di mana tauhid rububiyah itu maksudnya adalah yang mengatur dan memelihara serta menciptakan dan juga memiliki apa yang ada di langit, ada yang di bumi, ada yang di darat. Itulah bukti bahwa ciptaan Allah itu Allah Maha Kaya. Yang selanjutnya, Allah adalah sebagai zat yang mengatur dan memelihara semua ciptaannya, yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Maka dalam hal pengabdiannya atau membuktikan amalannya, yaitu kita mau melaksanakan kewajibannya, yaitu tentang sholat. Di dalam sholat sesuai dengan Al-Quran yang tersirat dalam bacaan doanya yang kamu sudah hafal, saya yakin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah yang harus kamu laksanakan, bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengesahkan Allah atau beriman kepada Allah, kita tidak cukup hanya dalam hatinya, tidak cukup dengan ucapannya, tapi juga harus dibuktikan dengan amalan-amalannya, yaitu mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena apa? Tersirat dalam surat Al-Quran, surat Ad-Dariyat, bahwa yang menentukan kita, yang membuat kita adalah Allah. Diperintahkan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, yaitu
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah. Apa itu ibadah? Yaitu melaksanakan kegiatan yang dicontohkan oleh Rasul dan juga diperintahkan oleh Allah hanya karena lillahi ta'ala. Barangkali itu adik-adik sekalian yang saya cintai, kesimpulannya bahwa Allah adalah Maha Pencipta. Semua ciptaannya disebut dengan makhluk, dan makhluk yang dinamakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna, diciptakan oleh Allah, tidak lain adalah untuk beribadah, berbakti, menyembah, memohon hanya kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.